Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast FSH dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama saya Alil Rinenggo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu nasional, yaitu kondisi ekonomi Indonesia antara retorika dan realitas. Kita tahu bahwa dalam kuartal 2 tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia menyentuh angka 5,12%. Tapi di sisi lain, kita tahu kondisi ekonomi rakyat Indonesia sedang menjerit. Kebutuhan ekonomi seperti beras, gula, garam masih dalam kategori tinggi. Tentunya banyak angka pengangguran, kemudian banyak masyarakat yang merasakan kekurangan tidak diimbangi dengan lowongan pekerjaan di Indonesia. Dan hari ini kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Siapa dia? Kita diskusi bersama Bapak Muadil Faizin, Magister Hukum. Selamat datang Bapak Muadil. Baik, terima kasih kepada Pak Alil Rinenggo MPD, sekaligus Direktur Podcast ya. Saya mau nyebutnya Direktur karena punya otoritas mengundang narasumber begitu ya. Oke. Dan sekaligus moderator ya. Senang bisa hadir di sini untuk mengulas situasi ekonomi, apalagi sekarang belum lama ini dilantik Menteri Keuangan baru Bapak Purbaya Yudi Sadewa menggantikan Ibu Sri Mulyani begitu ya. Baik Bapak, terima kasih sudah hadir pada podcast FSH. Kita masuk untuk mengkaji secara akademis. Menurut Bapak Muadil, dalam konteks Bapak Purbaya menjabat menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, seperti apa sebenarnya kondisi pada saat itu Bapak Muadil? Baik, kondisi kuartal 1 tahun 2025 ekonomi tumbuh sekitar 4,87% jika dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2024. Namun terkontraksi sekitar 0,98% jika dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2024. Dan lalu di kuartal 2 tahun 2025 naik menjadi 5,12%. Nah, kondisi ini artinya bahwa dibanding dengan kuartal yang sama di tahun yang lalu, ekonomi kita cukup membaik, tumbuh dengan baik. Tetapi jika dibandingkan dengan kuartal terakhir di tahun 2024 justru nampak melemah. Lalu kementerian baru hadir, Menteri Keuangan Bapak Purbaya hadir dengan semangat riset based policy, arah kebijakannya stabilitas ekonomi moneter ya, dan menempatkan beberapa uang ke bank-bank yang kemudian mengingatkan kita tentang pemikiran Milton Friedman. Milton Friedman itu adalah seorang ekonom bermazhab monetarism yang mempunyai teori memandang penting peran jumlah uang beredar sebagai dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, nampaknya kebijakan Bapak Purbaya ini searah dengan teori dari Milton Friedman tadi. Oke. Kemudian retorika utama yang dibangun pemerintah ataupun Kementerian Keuangan yang baru itu seperti apa Pak pada awal kepemimpinan Bapak Purba ini? Jadi melalui Menteri Keuangan yang baru kita melihat pemerintah memiliki target optimis ya. Pertumbuhan ekonomi 5,2% di tahun 2025, lalu defisit anggaran bisa terkendali, inflasi bisa terkendali, dan investasi meningkat begitu. Kalau kita lihat pernyataannya cukup optimis dan cukup positif ya. Namun nanti kita lihat sejauh mana data dan realitas lapangan bisa mendukung target-target tersebut. Oke, kita tahu bahwa Menteri Keuangan yang baru membuat kebijakan untuk memindahkan dana pemerintah senilai 200 triliun dari saldo anggaran lebih dan selisih pengeluaran dan penerimaan yang semula berada di Bank Indonesia kemudian dipindahkan ke bank-bank nasional. Bagaimana pandangan dan kritik Bapak Muadil melihat kebijakan ini? Baik. Secara teori kebijakan ini selaras dengan pemikiran monetarism ala Friedman tadi ya. Bahwa menilai penting peran peredaran uang sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan menambah dana di beberapa bank, pemerintah sebetulnya berharap akan ada pembiayaan-pembiayaan ke sektor real. Namun sebagaimana diingatkan juga oleh para monetaris, bahwa manfaat nyata tersebut dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat ketika pembiayaan ini diarahkan kepada investasi produktif ya.
bukan investasi konsumtif ya. Tentu saja kalau dipakai untuk pembiaya membeli begitu akan tidak signifikan berdampak pada multi efek ekonomi. Tapi ketika dia diarahkan pada investasi produktif, misalkan pembiayaan UMKM, lalu investasi dalam industri padat karya begitu ya. Nah, itu baru akan memberikan dampak yang luas kepada penyerapan tenaga kerja ya secara luas dan peningkatan ekonomi secara signifikan begitu ya. Oke. Nah, nampaknya kebijakan dari Menteri Keuangan itu masih melihat itu. Baik, kalau kita lihat tadi kan prosesnya banyak sampai ke sektor-sektor padat karya UMKM. Nah, sebenarnya langkah pemerintah untuk mengawasi dana yang sudah digelontorkan ke bank-bank nasional itu apa yang perlu dilakukan pemerintah agar dana ini efektif sampai Pak Muadil, seperti apa? Baik, terima kasih. Ya, seperti tadi ya, langkahnya adalah memastikan dalam bank itu yang ditunjukkan diarahkan adalah investasi dalam usaha produktif ya. UMKM, pembiayaan, sehingga nanti ketika ada UMKM yang melakukan pembiayaan maka ekonomi mereka produksinya semakin meningkat, lalu para pekerjanya mendapatkan penghasilan ya. Lalu selain itu kemudian ekonomi masyarakat menengah ke bawah juga menjadi hidup gitu. Dan ketika diarahkan ke industri padat karya juga sama, akan ada rekrutmen pekerjaan ya. Para pekerja lokal kemudian mendapatkan transfer pendidikan begitu ya. Lalu ketika diarahkan ke infrastruktur maka akan ada efisiensi logistik ya dalam distribusi barang-barang begitu. Atau juga di sektor-sektor produksi yang bisa menyerap tenaga kerja luas. Nah, itu baru akan menimbulkan perbaikan ekonomi yang signifikan. Oke, berarti butuh regulasi ya, butuh pengawasan, kemudian butuh feedback ataupun tuntutan dari pemerintah itu sendiri ya Pak Muadil ya, biar program-program ini bisa efektif lah berjalan, tidak hanya sekedar melempar uang ke bank-bank nasional tetapi tidak diimbangi dengan pengawasan, regulasi ataupun tuntutan seperti itu ya Pak Muadil ya. Oke, kemudian Pak Menteri Purbaya kan isunya akan mengejar 200 wajib pajak yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Nah, dengan total tunggakan mencapai 60 triliun Bapak. Apa tanggapan atau kritik Bapak melihat ingin mengejar 200 wajib pajak besar ini? Upaya ini menunjukkan pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam menambah pendapatan negara ya. Namun secara teknis tentu saja mengalami proses yang cukup panjang dari penerbitan surat penagihan, setelah itu jika tidak dibayar maka nanti ada proses administrasi gitu ya sampai ke pengadilan, dan kita tahu bahwa dan para wajib pajak besar ini biasanya memiliki aset yang tersebar luas, bahkan mungkin di luar negara. Tentu saja pada saat melakukan penilaian dan juga eksekusi pasti membutuhkan waktu dan membutuhkan kerjasama dari lintas lembaga, dari bank, dari BPN, dari lembaga-lembaga yang lain begitu ya. Dan itu belum lagi nanti ketika ada sebuah banding dalam proses pengadilan ya. Dan kendala ini sering muncul, proses hukum ini menjadi cukup panjang, memerlukan koordinasi antar lembaga. Jadi realisasi dari penerimaan bisa menjadi berbeda dengan rencana begitu ya. Tergantung kemampuan pemerintah dalam mengeksekusi langkah hukum dan juga koordinasi antar lintas sektor begitu. Oke. Bagaimana realitas pertumbuhan ekonomi saat ini Pak Muadil ketika kita kaitkan dengan kondisi real di masyarakat? Pandangan Bapak seperti apa? Oke, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 mencapai 5,12% ya. Ini lebih besar daripada kuartal sebelumnya. Namun ketika kita lihat ada beberapa indikator tantangan. Seperti misalkan tadi masih banyak didominasi dari belanja rumah tangga yang sifatnya jangka pendek. Itu pun dalam data terlihat ada sedikit pelemahan di mana daya beli dari masyarakat menengah ke atas ternyata cenderung menurun. Terlihat dari menurunnya jual beli kendaraan bermotor dan juga daya percaya masyarakat yang dilihat dari data Indef ya. Lalu investasi produktif juga menunjukkan tantangan dalam menarik investor yang menciptakan industri padat karya dan juga menyerap tenaga kerja.
Juga terlihat dalam investasi langsung yang menurun sekitar 6,95%. Artinya pertumbuhan ekonomi saat ini lebih banyak ditopang konsumsi jangka pendek, sementara investasi yang memperkuat fondasi ekonomi dan menyerap tenaga kerja, meningkatkan produktivitas justru belum optimal. Nah, itu perlu diperhatikan dan perlu ditingkatkan. Oke. Pemerintah saat ini mengklaim bahwa inflasi terkendali. Apakah benar menurut pandangan Bapak sendiri? Baik, data Agustus 2025 menunjukkan inflasi tahunan sekitar 2,31%. Ini relatif rendah. Namun kenyataan di pasar, kita masih menemukan harga-harga bahan pokok yang mahal ya. Harga beras cenderung mahal ya, sekitar 14.000 sampai 15.000, sementara bahkan mungkin lebih tinggi di daerah-daerah yang lain ya. Lalu juga di petani justru harganya agak murah begitu, sekitar 6.430 ya per kilo gitu. Artinya petani ternyata tidak memiliki harga yang sebanding dengan harga yang tinggi di pasar. Padahal stok beras ini cukup melimpah. Sampai sekarang, sampai Agustus 2025 ya, laporan terakhir sekitar 27 juta ton ya. Jumlah ini yang seharusnya cukup sesungguhnya ya, cukup. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa problem utama bukan sekedar pada inflasi negara, melainkan juga pada distribusi dari tata niaga, sehingga harga konsumen melambung, tetapi petani belum langsung diuntungkan. Sementara sektor stok dari beras tersebut justru melimpah. Oke, kalau kita lihat kondisi APBN sekarang karena banyak dikeluarkan untuk pembangunan IKN, kemudian untuk program-program pemerintah seperti MBG, itu kan menyerap anggaran yang besar. Sebenarnya kondisi APBN kita saat ini seperti apa, Pak Muadil? Baik, defisit Januari sampai Agustus tahun 2025 tercatat 1,35% ya dari PDB. Angka ini relatif aman ya. Namun penerimaan pajak justru menurun ya. Dan bahwa pemerintah ini perlu mengupayakan dalam pengendalian efisiensi anggaran. Misalnya menghindari pengeluaran ganda akibat data penerimaan bantuan yang belum rapi ya. Ada laporan di mana kasus bansos itu masih banyak data yang ganda senilai 215 miliar ya, nik ganda. Lalu fakta ini juga menentukan bahwa data penerima bantuan masih perlu diupdate, dimutakhirkan lebih rutin agar APBN tidak terbebani pengeluaran ganda sehingga anggaran menjadi lebih aman. Oke. Kalau kita lihat janji-janji pemerintah ya, dulu menjanjikan lapangan pekerjaan sekitar 19 juta. Nah, sebenarnya seperti apa dampak investasi terhadap tenaga kerja sekarang, Pak Muadil? Memang betul investasi di Indonesia cukup meningkat ya, tapi kalau kita lihat lebih dalam, sebagian besar investasi itu mengarah pada sektor padat modal, kepada investasi yang membutuhkan modal besar, teknologi besar, begitu, mesin-mesin besar, begitu ya. Namun belum optimal dalam menyerap tenaga kerja. Contohnya seperti pertambangan, smelter, ya, pabrik-pabrik berbasis teknologi tinggi. Nah, masalahnya investasi jenis ini walaupun menambah nilai ekonomi, tapi tidak langsung berdampak pada penyerapan lapangan kerja luas. Nah, artinya pengeluaran tersebut tidak menurunkan angka kebutuhan lapangan kerja yang signifikan, nah, terutama masyarakat yang menengah ke bawah. Nah, berbeda ketika investasinya lebih pada padat karya seperti industri kecil, industri sepatu, makanan, minuman, atau sektor pariwisata gitu. Sektor-sektor ini kemudian bisa menyerap tenaga kerja, terutama di kalangan menengah ke bawah. Nah, maka perlu dipertimbangkan apakah investasi tersebut menyerap tenaga kerja, apakah ada transfer keterampilan dan teknologi bagi pekerja, ataukah investasi tersebut bisa menyebar ke daerah-daerah yang lain ya. Kalau hal ini diperhatikan, pertumbuhan ekonomi tidak hanya naik di angka, tetapi memang berdampak pada tenaga kerja yang luas begitu. Oke. Kalau kita lihat pemerintah di dalam menyalurkan subsidi ataupun bantuan sosial, menurut Pak Muadil sendiri sudah efektif apa belum, Pak? Subsidi BBM dan program bantuan pangan memang dijalankan, namun harga beras tetap tinggi sehingga beban masyarakat kecil belum banyak berkurang. Selain itu dalam praktiknya
ada masalah ketepatan sasaran penerima bantuan sosial ya. Seperti tadi ada data yang ganda, ada data yang belum terupdate, seharusnya dia sudah tidak berhak mendapatkan tapi justru mendapatkan, lalu seharusnya dia mendapatkan tapi justru belum mendapatkan begitu ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya besaran anggaran yang penting, tetapi juga akurasi pendataan dan mekanisme distribusi. Kalau distribusi dan data penerima lebih akurat, maka manfaat subsidi dan bantuan bisa jauh lebih baik dan lebih terasa kepada masyarakat ke bawah. Oke. Sebenarnya gap paling besar menurut Pak Muadil antara retorika dan realitas di masyarakat sebenarnya di mana Pak gapnya? Perbedaan paling mencolok yang ada yakni pada implementasi. Pemerintah sudah menyampaikan banyak target, banyak program, namun di lapangan masih terdapat banyak hambatan. Ketimpangan antar wilayah, ya, sektor real belum cukup kuat. Nah, selama ini strategi masih dominan dan fokus pada sisi permintaan, misalnya lewat bansos, lewat subsidi energi atau stimulus ekonomi. Nah, itu memang membantu dalam jangka panjang, dalam jangka pendek, ya, tetapi tidak otomatis memperkuat fondasi ekonomi. Padahal kita perlu bergeser ke sisi penawaran, yaitu memperkuat kapasitas produksi nasional. Ini mencakup infrastruktur industri dari seperti energi, transportasi, ya, logistik. Ya, tanpa fondasi ini sektor real sulit berkelanjutan ya. Faktanya hingga tahun 2025 ini masih banyak tantangan di lapangan ya. Dan digitalisasi UMKM belum sepenuhnya berhasil. Pemerintah sendiri menyebut sekitar 95% UMKM Indonesia belum kompetitifnya. Banyak yang belum terhubung dengan teknologi e-commerce. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Nah, biaya logistik juga masih cukup tinggi ya. Nah, jauh di atas standar ya, sekitar 14,29% dari PDB. Nah, hal ini membuat produk di luar itu lebih mahal daripada di dalam Jawa. Nah, ongkosnya. Nah, ini perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam hal implementasinya. Oke, pemerintah menargetkan tahun ini 2025 pertumbuhan ekonomi 5,2%. Apakah target ini realistis bisa diwujudkan, Pak Muadil? Oke, menurut Fitch Rating, target ini memang bukan hal yang mudah ya. Karena ada banyak faktor, ada resiko global, ada pelemahan rupiah, ada harga pangan yang belum stabil. Nah, dari sisi ini ada alasan untuk berhati-hati. Namun, jika kita melihat dalam pandangan yang lain, ini bukan hal yang mustahil. Bank Indonesia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berada pada kisaran 4,6% ke atas, bahkan mungkin bisa menyentuh 5,1 ke atas. Nah, dengan dukungan investasi, lalu ekspor, lalu belanja pemerintah di semester kedua, dan dengan fundamental ekonomi Indonesia yang bisa diperbaiki, maka ini bukan hal yang mustahil. Barangkali memang bisa, meskipun ada tantangan ya, tidak mustahil target 5,2% itu dapat tercapai, asalkan kebijakan pemerintah benar-benar fokus pada kondisi real ekonomi kita, bukan hanya dalam menjaga permintaan. Oke, apa solusi bagi pemerintah agar ekonomi rakyat semakin baik, kemudian pertumbuhan ekonomi juga lajunya semakin baik, Pak Muadil? Untuk menyehatkan ekonomi rakyat ada 3 hal utama. Yang pertama, menjaga stabilitas harga pangan, ya, kebutuhan pokok. Nah, perlu ada distribusi pangan yang lebih efisien, gudang logistik modern, dan pengurangan impor berlebihan pada saat panen raya, terutama pada saat beras ya. Lalu kedua, mendorong penciptaan lapangan kerja lewat UMKM dan sektor padat karya ya. Padat karya yang kemudian melibatkan masyarakat menjadi pekerjanya, ada rekrutmen pekerja gitu, sehingga lapangan pekerjaan tercipta menjadi banyak gitu. Bukan hanya soal akses kredit ya, akses pembiayaan, tapi juga perluasan pasar, digitalisasi, dan intensif pajak industri ketika industri tersebut memiliki banyak pekerja ya, dalam tanda kutip padat karya tadi. Lalu ketiga, menyalurkan subsidi tepat sasaran ya. Data-data yang redundan tadi yang bertumpuk tadi itu perlu diupdate, perlu dirapikan, lalu kemudian penerimaan bisa menjadi tepat sasaran, tidak penerimaan ganda. Nah, misalnya dengan sistem data, single sistem data agar tidak ada
penerimaan yang menjadi salah begitu ya, lalu juga perlu mengubah pola subsidi menjadi subsidi produktif ya, langsung pada petani yang kecil di daerah begitu. Dan sehingga hal seperti itu jika difokuskan maka ekonomi kita memang betul bisa meningkat dan bisa menyehatkan ekonomi rakyat. Oke, pertanyaan terakhir Bapak Muadil. Menurut Pak Muadil, sebenarnya kinerja dari Pak Purbaya ini seperti apa kalau melihat gaya yang santai, koboi, kemudian penuh optimis, seperti apa penilaian Bapak terhadap menteri yang baru ini? Menteri Keuangan baru Bapak Purbaya ini kalau kita lihat adalah seorang moneteris yang optimis ya. Pernyataan awal beliau memberi sinyal yang kuat dan membangkitkan harapan. Nah, bahwa pemerintah ingin menjaga stabilitas pertumbuhan, nah itu memang perlu dan penting ya, agar investor itu semakin tertarik dan pasar semakin termotivasi. Namun kita juga perlu menyadari ada tantangan tadi ya. Pertumbuhan ekonomi memang ada, tapi belum sepenuhnya kokoh karena masih tergantung pada sektor konsumsi yang sifatnya jangka pendek. Nah, sehingga rekomendasinya adalah pemerintah dapat memperkuat transparansi, mempercepat implementasi, dan menyeimbangkan strategi dari sisi permintaan menuju sisi penawaran agar manfaat ekonomi ini lebih nyata dirasakan masyarakat menengah ke bawah dan sehingga ekonomi kita menjadi membaik dalam beberapa tahun ke depan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Muadil sudah memberikan gagasan, sudah memberikan masukan ataupun solusi kepada pemerintah. Usai sudah perbincangan podcast hari ini bersama Bapak Muadil, dapat saya simpulkan bahwa retorika yang dibangun pemerintah terkait dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas APBN begitu baik, stabil, tapi dalam realitas masyarakat kita masih menjerit ya, masih merasakan sulit secara ekonomi, baik itu beras yang harganya masih tinggi sekitar mendekati 16.000 yang premium, kemudian angka pengangguran di Indonesia juga masih tinggi sehingga membutuhkan komitmen dari pemerintah, kemudian program-program yang dijalankan harus tepat sasaran, subsidi ataupun hal-hal yang bisa meningkatkan pendapatan negara harus segera ditingkatkan, kemudian perlunya regulasi ataupun pengawasan agar pertumbuhan ekonomi semakin cepat dan dapat dirasakan masyarakat kecil agar rakyat kecil juga sejahtera secara ekonomi dan mampu merasakan secara langsung dampak dari pertumbuhan ekonomi. Sekian atas diskusi kali ini bersama Bapak Muadil, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.